babin najasa. Sekarang menjelaskan tentang najis. Nyaho beserta saham ibadah orang. Sebab seperti sholat yang tidak salah satu syarat bersih atau suci dari najis. Najis itu kalau secara bahasa kullu mustaqzarin, segala sesuatu yang dianggap kotor atau najis. Tapi cek fikih mah yang dimaksud najis itu ta'lifu kullu mustaqzarin yang nausihatas sholat, segala sesuatu yang dianggap jijik dan bisa mencegah sahnya sholat. Haitsu lam murakhasa, kalau memang tidak ditoleransi, tidak dimaafkan. Jadi sesuatu perkara dianggap gila kurang, dianggap kotor, dianggap jijik, dan dia bisa mencegah sahnya sholat. Kalau ada dia, sahnya jadi nggak sholatnya jadi nggak sah, dan tidak dimaafkan. Sehingga kalau sekedar kotor, tapi tidak mencegah sahnya sholat, itu bukan najis, kotor baik guys sekarang. Kayak gimana misalkan ya, ludah, air liur, air ludah, mukot, dahak, itu kan jelma gila kan, dianggapnya jijik, tapi tidak mencegah sahnya sholat, maka itu bukan najis. Meskipun itu sesuatu yang dianggap jijik, dianggap kotor, tapi tidak mencegah sahnya sholat, maka bukan najis. Haitsu lam murakhasa, dan najis yang dianggap najis itu yang tidak dimaafkan. Ada najis itu yang memang najis tapi dimaafin nggak apa-apa. Seperti air yang sedikit, darah yang sedikit nempel di baju kita, ada darah sedikit itu segimana ya? Ukuran adat sedikit, digambarkan oleh Syekh Nawawi, tidak ada sebesar kuku ini, kuku cinggir. Namun lebih gede ti kuku cinggir zaman normal, dan cuman buah jangkungnya 200 meter, air cinggirnya sagede nonton. Kalau lebih dari segede ini, itu namanya banyak. Kalau tidak lebih dari segede ini, berarti itu namanya sedikit, gambarannya lah. Nah, itu ada nempel darah sedikit di baju kita, di sarung kita, itu nggak apa-apa, dipakai sholat, dimaafin. Najis memang, tapi dimaafin gitu. Wa najasatul lati la yudrikuhat tarfu, dan najis-najis yang tidak kelihatan oleh mata, itu dia maafin meskipun najis. Jadi sahanya, ya najis ya. Cuma kan teka dulu kurang, teka dulu kan sekalian. Atau kita lagi hujan-hujan pakai motor, basah celana tuh kena cipratan-cipratan dari jalan itu. Kelihatannya kotor itu, tapi kita nggak ngelihat di situ ada tai ayam, nggak ngelihat ada tai kambing, nggak ngelihat ada tai kebo gitu ya. Apalagi tai orang mah, ngelihatnya tanah aja, kotoran tanah yang kelihatan. Udah itu suci. Kotor memang, tapi boleh dipakai buat sholat. Andai pun di situ ada kotoran tai binatang misalkan, tapi nggak kelihatan sama mata kita, kelihatannya tanah aja, kotor tanah, nggak masalah buat sholat. Jadi itu nanti bukan alasan celananya kotor jadi nggak sholat. Kalaupun di situ ada najisnya, tapi nggak kelihatan sama mata, nggak apa-apa. Nggak usah diteliti, ciuman kurang, bonongnya gitu. Udah. Agama nggak sulit. Fasyaril khasofiyan, itu dimaafkan oleh agama. Jadi ada najis yang dimaafkan. Kalau yang nggak dimaafkan, ini yang bisa mencegah sahnya sholat. Dianggap kotor, bisa mencegah sahnya sholat, dan tidak dimaafkan, itu najis. Kotor kayak alih untuk mencegah sahnya sholat mah lain najis. Kotor tapi dimaafkan, najis ini tapi dimaafin, nggak apa-apa dipakai buat sholat. Kayak tadi air, darah yang sedikit nempel di baju. Masailun min babin najasa, ada beberapa masalah terkait masalah najis. Pertama, al-khomru wan nabidh. Khomer itu arak, nabidh. Bedanya kalau khomer itu dibuat dari perasan anggur. Eta khomer ngaranna. Wine. Itu khomer. Kalau nabidh itu selain dari perasan anggur. Besi meres tape, meres nondei. Dangdeur mungkin ya. Atau apalah. Yang lalu dibuat jadi air yang memabukkan. Itu namanya nabidh. Kalau khomer itu khusus dari perasan anggur yang diperes airnya, diolah sedemikian rupa untuk jadi sesuatu yang memabukkan, itu namanya khomer. Namun selain daripada perasan air anggur, kita ngarangan nabidh. Itu dua-duanya najis, dua-duanya memabukkan, sehingga haram dikonsumsi, baik itu khomer ataupun nabidh. Bahasa kita khomer itu arak. Atau dari pelangon tanggal kan arennya. Nah, itu nabidh namanya. Kalau itu benar-benar bisa memabukkan, itu namanya nabidh.
bukan arak, bukan. Dalam bahasa fikihnya, kalau arak kata khomer itu perasan air anggur. Selain daripada perasan anggur, namanya nabid. Kalau zaman sekarang khomer itu ya wine. Arak juga terbagi, ada khamrun ghairu muhtaramah. Ada arak yang tidak dimuliakan. Maksudnya kaitannya dengan boleh dirusak apa enggak. Ada arak yang enggak dimuliakan, yaitu arak yang sengaja dibuat oleh seorang muslim, menyiana orang Islam. Memang dibuatnya untuk jadi arak. Si anggur itu diperes punya nabi. Disengaja supaya buat mabok. Yang bikinnya pun orang Islam. Yang begitu wajib dirusak. Wajib dirusak, dan orang yang merusaknya enggak ketempuhan, enggak tanggung jawab, enggak terkena ganti rugi. Kalau ada orang muslim, dia bikin arak sengaja buat dibikin mabok, terus sama kita dirusak, ditumpahin, diapain, itu kita tidak berdosa, bahkan wajib dirusak. Dan kita setelah merusaknya, enggak terkena tuntutan untuk ganti rugi. Itu namanya arak yang tidak dimuliakan, yang dibuat oleh seorang muslim, sengaja dibuat buat jadi arak, itu wajib untuk dirusak, dan yang merusaknya tidak terkena tanggung jawab untuk mengganti rugi. Ada arak yang muhtaramah, dimuliakan. Arak yang dimuliakan itu arak yang dibuat oleh orang kafir. Memang dia orang kafir, terus dia bikin arak, buat apakah itu membuat oleh dia? Itu, atau yang buat orang muslim, tapi tujuannya bukan untuk bikin arak, tapi bikin cuka. Cuman sebelum jadi cuka, harus jadi arak dulu, gitu. Nggak bisa bikin cuka langsung tanpa melalui proses jadi arak. Nah yang begitu haram dirusak. Haram. Kalau kita ngerusak berarti harus mengganti. Haram dirusak gitu ya. Wah ini dosa kalau kita merusak. Cuman walayadmanu mutliquha. Kalaupun merusak tidak terkena ganti rugi. Maka benar kalau ada undang-undang misalkan yang boleh jual arak itu orang kafir. Yang boleh minumnya pun orang kafir. Di tempatnya pun di tempat yang memang disediakan untuk seperti itu. Gitu. Diatur, itu bebas. Nah kalau ada orang yang bikinnya orang kafir, dia jual dia di tempat dia, yang memang khusus buat begitu di kawasan seperti itu di Bali misalkan lah, nyana mukano diskotik di Bali, terus dia pun tidak menerima pembeli selain orang non muslim, nyana nage sarwan non muslim, itu haram kita rusak. Tapi kalau kita rusak kita nggak harus gantiin, cuma orang doraka nggak rusak. Cuman tuntutan dalam dunia nggak perlu mengganti. Atau ada orang muslim yang bikin orang muslim nih, cuman dia mau bikin cuka. Cuman proses sebelum jadi cuka kan harus jadi arak dulu. Nah pas kerja jadi arak nanti kurang dirusakkan. Kata orang doraka. Tapi itu wajib ngegantian. Caranya doraka itu wajib ngegantian. Jadi macam-macam arak juga. Dalam sisi boleh dirusak apa enggak. Nah karena kan anu disita-sita ku polisi rata-rata kan anu tidak berizin kan gitu kan. Tidak berizin, ilegal, oplosan makomo. Yang penting tak mabok buat ngoplos. Sekalian minum oli. Membahayakan nyawa. Artinya ya mungkin belum sempurna, tapi sejauh ini negara sudah hadir lah. Sudah hadir dan meskipun belum dikategorikan sempurna cukup ya, cukup apalagi sempurna belum. Tapi minimal sudah hadir untuk menjaga supaya oplosan makan lain sekedar mabok bisa nyentai. Kalau orang minum wine gitu ya, minum anggur arak itu, ya mabok jelas, tapi kan mau apa penyakit itu ada tapi kebal gitu, kebal. Akumulasi gitu. Berapa tahun minum eta kanker gitu. Itu langsung paeh gitu. Tapi nu oplosan mabok langsung paeh. Eta mah kanker beneran diinum. Maka dari sisi itu ya negara sudah lumayan lah hadir untuk menertibkan hal-hal yang begitu meskipun belum cukup apalagi sempurna. Setidaknya nggak saya. Jangan sampai orang nyawa hilang sia-sia sebab minum arak oplosan. Kalau bahkan kejadian itu arak diminumnya mah haram. Tapi kalau dibikinnya, kalau mau bikin cuka kan harus bikin arak dulu. Itu nggak apa-apa. Karena tujuannya mau bikin cuka. Ya. Nanti didiamkan dia lama, saking lamanya didiamkan, lama-lama jadi cuka. Kalau sudah jadi cuka mah halal. Itu masalah khamar. Ada lagi masalah memabukkan tapi bukan khamar. Bukan benda cair. Al-farqu bainal muskir al-mai wal jamid. Perbedaan antara yang memabukkan, yang sifatnya cair dan sifatnya tidak cair, benda padat. Kalau yang cair itu haram, dikonsumsinya haram. Kalau haram dikonsumsi, ya otomatis dijual belikan haram.
dikasihin haram. Kalau haram dikonsumsi, segala yang kaitan dengan itu ya haram berarti. Dan najis. Wayam si atas sholat bisa mencegah sahnya sholat. Jadi kalau barang yang memabukkan eta sifatnya cair, dikonsumsi haram, kalau dipakai sholat juga nggak sah, dan dia najis. Tapi kalau yang memabukkan itu sifatnya tidak cair, benda padat, kayak sabu-sabu, ya, ganja, opium, heroin, misalnya. Dan herosin, bedak. Ya. Nah, itu mah yahrumu tanawulu, haram dikonsumsi mah. Tapi suci. Artinya suci kalau sholat orang bawa-bawa ganja, sah sholatnya. Nggak menghalangi sahnya sholat. Kecubung, sudah asup. Itu haram dikonsumsi mah, tapi bendanya mah suci. Ya. Kalau yang memabukkan itu sifatnya benda padat, bukan benda cair. Lamun benda cair mah etamanya haram, ya najis. Gitu. Tapi lamun yang memabukkan itu bendanya benda padat, dia haram dikonsumsi, tapi nya suci, tidak najis. Jadi mun sholat ya memang membawa sabu-sabu, nggak batal sholatnya. Itu batal, itu nanaon gitu doang.